Timnas Indonesia U20 harus menerima kekalahan saat menghadapi Jepang dengan skor akhir 4-1. Satu gol Indonesia dicetak oleh Mauresmo Hinoke di menit 70 dari titik putih penalti. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni Indonesia, terlihat ada gap, jarak yang cukup lebar antara Indonesia dengan negara-negara yang dihadapi. Nah, yang terbaru, Indonesia U20 menghadapi Jepang U19. Bahkan, Jepang U19 yang dihadapi Indonesia ini, ada beberapa pemain dari universitas dimainkan. Nah, pemain yang berasal dari universitas tersebut, teknik dasarnya, kontrol passing, visi, dan misinya seperti pemain senior ataupun pemain yang sudah merasakan banyak pertandingan. Nah, kemudian dari Indonesia, problematika klasik muncul 3 pertandingan ke belakang, termasuk menghadapi Jepang ini. Apa itu Bang Tom? Masalah passing. Nah, salah satu identitas yang sering dituangkan oleh Coach Indra Sapri di kelompok usia berapapun beliau melatih, bagaimana bermain secara konstruktif lewat permainan 1-2 sentuhan lewat penjaga gawang, back, lini tengah sampai dengan lini depan. Di pertandingan melawan Jepang, Indonesia di pressing. Nah, pada saat Indonesia di pressing, sulit Indonesia melakukan passing, ataupun passing-passing yang dilakukan oleh Indonesia tidak mulus. Lalu akhirnya bola tersebut bisa kembali jatuh ke pemain Jepang. Bahkan di babak kedua teman-teman, di penghujung ya sekitar 20 menit, 15 menit pertandingan terakhir, Indonesia dari sisi kreativitas mau kemana bola itu dibuat sudah kehilangan arah. Sedangkan Jepang malah sebaliknya, baik itu di babak pertama sama babak kedua, dengan beberapa pergantian pemain yang mereka lakukan, dari sisi pattern permainan nggak banyak berubah. Nah, jadi gap itu lebar yang akhirnya membuat permainan timnas Indonesia pun nggak berkembang. Nah, ketika passing nggak begitu oke teman-teman, maka akan sangat sulit untuk memprogresikan bola. Passing pun sulit, bukan passing, kontrol pun sulit, kemudian 1 lawan 1 pun sulit, permainan kombinasi, movement of the ball, dan yang terpenting, Indonesia sering sekali 3 pertandingan ke belakang ball watching, hanya melihat bola. Nah, soal ball watching ini di era Coach Sintayong pelan-pelan sudah mulai terus diingatkan untuk tidak dilakukan. Tapi beberapa tahun sebelum era dari Coach Sintayong, sering kali defensif timnas Indonesia ball watching. Nah, di pertandingan melawan Jepang, sifat pemain timnas Indonesia yang hanya melihat bola, arahnya itu kemana, tanpa melihat pemain-pemain lawan, ya berhasil dieksploitasi oleh pemain Jepang. Dan itu salah satu titik lemah yang terlihat. Walaupun pada akhirnya ini statement yang aku rasa sering kita temukan pada saat timnas Indonesia kita baru terbentuk. Aku pun ya memaklumi hal tersebut. Apa statementnya? Pemain ini baru berkumpul. Ya, aku mengerti teman-teman. Kita semua mengerti secara irama, secara pengalaman, secara atmosfer, belum begitu banyak pengalaman bermain secara tim yang mereka lakukan. Tapi kita bicara hal-hal klasik saja, hal-hal mendasar. Sulit timnas Indonesia. Kesalahan-kesalahan passing akhirnya bisa diciptakan lawan menjadi sebuah gol. Ini kan dilematis. Dan ingat, 1 gol yang dilakukan oleh timnas Indonesia berasal dari titik putih penalti. Itu kan situasi dari counter attack. Pemain yang menonjol lewat situasi counter attack nomor 9. Namanya itu Mauresmo Hinoke. Ada beberapa kali 1-2 sentuhan, turnover ataupun tusukan yang ia berikan memang memberikan efek attacking yang berbeda, lebih bernyawa, sehingga netizen kita pun memberikan apresiasi banyak. Aku melihat ia memang memiliki potensi, tapi visi misinya harus tentunya
diasah karena dia pun masih muda, kemudian decision makingnya, dan yang paling penting teman-teman, kita biasanya terpelangak kalau misalnya melihat pemain-pemain dengan kualitas lari yang oke. Mauresmo Hinoke ya memiliki lari yang sangat oke, skill dribbling yang sangat oke. Nah, di level permainan high intensity bukan hanya mengandalkan hal tersebut, tapi mengandalkan tadi yang sudah kita sebut visi dan misi, kemudian bagaimana reading the game-nya. Nah, untuk beberapa momen ya reading the game Mauresmo Hinoke oke banget, sesuai dengan namanya teman-teman. Ya, aku nggak usah terlalu berkomentar banyak terhadap individual pemain Indonesia U20, pasti mereka pun berkembang, tapi di dunia sepak bola Eropa sekarang teman-teman, terlihat itu pemain yang memiliki potensi yang luar biasa sejak usia-usia seperti ini. Indonesia U20, bahkan Jepang teman-teman, sudah kelihatan siapa-siapa aja menonjol. Dan ya rata sih, karena mereka pun bermain kolektif dengan skema 1-4-2-3-1, kemudian secara defensif bayangkan rapat banget tanpa memberikan celah yang begitu banyak teman-teman, bisa mereka organisir sehingga membuat pemain timnas Indonesia pun sulit berkembang. Nah, di pertandingan melawan Jepang ini pun cukup impress apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri teman-teman, dari susunan formasi lebih tepatnya. Coach Indra Sapri yang normalnya menggunakan pola 1-4-3-3 di atas kertas, di pertandingan melawan Jepang ini gunakan pola 3 back yang kerap beberapa tahun terakhir digunakan oleh Coach Shin Taeyong. Nah, di penjaga gawang ada Ikram, 3 back Mesal, Kadek, Mark. Nah, Mesal ini pun kadang berrotasi dengan Kadek kadang berada di posisi center back sebelah kiri, kadang Mesal berada di posisi center back tengah. Nah, mereka sering berotasi teman-teman. Pada momen selanjutnya lebih konsisten, Kadek masuk ke tengah sebagai center back, Mesal sebelah kiri. Kemudian 4 pemain di tengah, ada Ferry wingback kanan, Welber sama Vel di double pivot, Gevens di wingback kiri. Kemudian di depan ada Hinoke, Raven, Afrizal. Raven pun nggak begitu menonjol karena memang pasokan nggak ada. Kenapa? Karena timnas Indonesia sulit. Timnas Indonesia coba bangun serangan dari bawah, oke, passingnya beberapa kali teman-teman. Udah bola diberi ke tengah ke depan ini sulit banget untuk secara mulus memberikan bola. Memang pressing trap yang dilakukan oleh Jepang di middle third teman-teman sulit akhirnya untuk Welber ataupun Vel wingback kiri, wingback kanan, agar bisa lebih leluasa menguasai bola. Nah, kita kembali ke formasi. Formasi 3 back ini tentu harus secara rutin dilakukan oleh Coach Indra Sapri, andai memang ini opsi yang mungkin selanjutnya akan dilakukan. Kenapa? Para pemain tentu butuh adaptasi lagi, feel bermain dengan skema tersebut. Nah, karena secara rekodnya teman-teman, suntikan ataupun moral soal formasi 4-3-3 dari sisi pemahaman, dari sisi pergerakan, dari sisi inisiasi harus bagaimana bola tersebut dikembangkan, pasti sedikit banyak sudah diketahui oleh pemain-pemain timnas. Nah, dengan pola 3-4-3 ini apakah nanti akan selanjutnya digunakan, kita patut menunggu teman-teman, harus terus sering direpetisi. Karena banyak ruang-ruang akhirnya tidak bisa dieksploitasi. Contoh Afrizal sama Hinoke di koridor half space. Di situ banyak kesempatan untuk bisa mensirkulasikan bola ke daerah pemain Indonesia, tapi sulit untuk dijangkau ataupun untuk memberikan passing masuk ke situ, yang harusnya bisa simple malah diperumit dalam tanda petik ya. Di sisi lain, karena tekanan dilakukan oleh Jepang dari sektor depan, tengah sampai dengan belakang teman-teman, berhasil juga membuat pemain timnas Indonesia kebingungan. Nah, ini pertandingan yang aku nanti sebenarnya. Indonesia U20 menghadapi Jepang U19, karena dari sisi level nggak begitu jauh. Beda cerita sama lawan-lawan yang sudah dihadapi Indonesia sebelumnya. Itu kan mereka pakai U23, pemain-pemain yang lebih senior lah ya daripada Indonesia U20. Tapi kenyataannya ya suka tidak suka kita pun harus fair. Masalah teknik dasar teman-teman beda banget dengan Jepang. Timnas Indonesia kita bermain di ruang sempit, kepanikan, kebingungan kemana harus
diberikan bola. Sedangkan Jepang bermain di area sempit, mereka bisa mengikat tuh, menarik pemain tim nasional Indonesia. Main di area sempit, 1-2 sentuhan, ketika pemain tim nasional Indonesia tertarik, mereka pindahkan ke posisi slide selanjutnya, side to side, ke posisi ruang kosong, sehingga membuat pemain tim nasional Indonesia strukturnya itu kan merenggang. Ketika merenggang, masuklah di situ pemain dari Jepang untuk memberikan passing, dan passing-passing yang dilakukan oleh Jepang pun sangat amat presisi. Bayangkan, ini seperti lelucon juga sih. Pemain dari universitas, jagonya luar biasa. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa pemain kita, mungkin pemain universitas ini lebih mumpuni dari sisi teknik dasar, pemahaman. Nah, ini perlu kita cermati teman-teman mendalam sebagai bahan introspeksi, dan Coach Hendra Sapri pun pasti sudah melihat bagaimana potensi-potensi pemain yang bermain di beberapa pertandingan terakhir. Kita tunggu menghadapi Italia. Ya, Indonesia dari Asia, Jepang dari Asia. Ini sebagai ya, parameter ataupun tolak ukur, tapi Indonesia sangat sulit lagi dan lagi berkembang. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.